Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Kompetensi dasar 3.3 mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. 3.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Yang kedua, siswa mampu mendefinisikan relasi dan fungsi. Yang ketiga, siswa mampu memahami perbedaan antara relasi dan bukan relasi. Yang keempat, siswa mampu mengamati fungsi dan bukan fungsi. Yang kelima, siswa mampu memahami bentuk penyajian relasi dan fungsi. Yang keenam, siswa mampu menggambar grafik fungsi pada koordinat Kartesius. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari yang pertama, memahami bentuk penyajian relasi. Yang kedua, memahami ciri-ciri fungsi. Yang ketiga, memahami bentuk penyajian fungsi. Yang keempat, memahami korespondensi satu-satu. Sekarang yang pertama, memahami bentuk penyajian relasi. Ayo kita perhatikan cerita berikut. Pak Budi mempunyai 5 orang anak, yaitu Rizka, Dimas, Chandra, Dira, dan Reni. Masing-masing anak mempunyai kegemaran berolahraga yang berbeda-beda. Rizka gemar berolahraga badminton dan renang. Dimas gemar berolahraga sepak bola. Chandra gemar berolahraga sepak bola. Sedangkan Dira dan Reni mempunyai kegemaran berolahraga yang sama, yaitu basket dan badminton. Jika anak-anak Pak Budi dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, maka anggota dari himpunan A adalah Rizka, Dimas, Chandra, Dira, dan Reni. Himpunan A dituliskan sebagai A sama dengan kurung kurawal Rizka, Dimas, Chandra, Dira, Reni. Kurung kurawal tutup. Sedangkan jenis olahraga yang digemari anak-anak Pak Budi dapat dikelompokkan dalam himpunan B. Himpunan B dituliskan B sama dengan kurung badminton, renang, basket, sepak bola, kurung tutup. Terdapat hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Hubungan tersebut terkait dengan gemar berolahraga dari anak-anak Pak Budi. Dapat kita tuliskan seperti ini. Rizka gemar berolahraga badminton dan renang. Dimas gemar berolahraga sepak bola. Chandra gemar berolahraga sepak bola. Dira gemar berolahraga badminton dan basket. Reni gemar berolahraga badminton dan basket. Apabila gemar berolahraga kita notasikan dengan tanda panah, pernyataan-pernyataan di atas dapat digambarkan sebagai gemar berolahraga, ya.
dapat kita gambarkan seperti ini. Dari uraian di atas dapat disimpulkan pernyataan berikut. Apa itu relasi? Ya, siapa yang bisa? Ya, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B, ya. Intinya itu menghubungkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B, ya. Namanya relasi. Sekarang cara menyatakan relasi. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu menggunakan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Kita bahas diagram panah. Perhatikan gambar di bawah. Relasi menyukai warna pada gambar di bawah dapat juga dinyatakan dengan anggota-anggota himpunan A. Eva, Roni, Tia, Dani dipasangkan dengan anggota himpunan B. Merah, hitam, biru. Eva menyukai warna merah. Roni menyukai warna hitam. Tia menyukai warna merah dan Dani menyukai warna biru. Ya. Relasi antara himpunan A dan himpunan B dinyatakan oleh arah panah. Oleh karena itu, diagram tersebut dinamakan diagram panah. Yang kedua, dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan untuk relasi di atas dapat kita tulis kurung kurawal Eva, merah, Roni, hitam, Tia, merah, Dani, biru. Ya. Terus kurung kurawal tutup. Jadi, relasi antara dua himpunan, misalnya himpunan A dan himpunan B, dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan. X, Z dengan X anggota A dan Y anggota B. Yang ketiga, dengan cara diagram kartesius. Himpunan A ditempatkan pada sumbu X dan himpunan B pada sumbu Z. Setiap anggota himpunan A yang berpasangan dengan anggota himpunan B diberi tanda nokta seperti ini. Untuk lebih jelasnya, perhatikan diagram kartesius yang menunjukkan relasi menyukai warna berikut ini. Himpunan A adalah nama orang dan himpunan B warna yang disukai. Perhatikan cara membuat diagram kartesius. Eva menyukai warna merah. Letaknya di sini. Roni menyukai warna hitam. Letaknya di sini. Tia menyukai warna merah. Letaknya di sini. Dan Dani menyukai warna biru. Letaknya di sini. Paham ya? Jika disuruh membuat diagram kartesius bisa ya. Selanjutnya, materi yang kedua, memahami ciri-ciri fungsi. Kita
kita harus tahu dulu apa itu fungsi. Ada yang tahu apa itu fungsi? Untuk bisa menyimpulkan apa itu fungsi, perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan gambar pertama. Ini relasi bulan kelahiran ya. Setiap orang pasti mempunyai satu bulan kelahiran. Jadi setiap anggota A itu nama orang, pasti dipasangkan tepat satu ke anggota B. Himpunan B itu bulan kelahiran ya, dipasangkan tepat satu dari himpunan A ke himpunan B. Untuk gambar yang kedua, relasi makanan hewan. Setiap hewan makan satu jenis makanan ya. Setiap anggota S dipasangkan tepat satu ke anggota P. Sedangkan gambar yang ketiga, ada anggota A yang mempunyai dua hobi atau kesukaan ya, yaitu Sela. Sela ini menyukai berenang dan menggambar. Untuk gambar yang ketiga, ada anggota A yang mempunyai lebih dari satu pasang. Di antara ketiga gambar ini, yang merupakan fungsi adalah gambar 1 dan 2. Dari beberapa contoh di atas dapat kita simpulkan apa itu fungsi? Ya, fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu pasang ke anggota himpunan B. Itu dinamakan fungsi. Nama lain dari fungsi yaitu pemetaan. Sekarang sudah paham ya apa itu fungsi? Sekarang kita lanjut apa itu domain, kodomain, dan rank. Perhatikan gambar fungsi berikut ya. Himpunan A anggotanya A, B, C. Sedangkan himpunan B anggotanya 1, 2, 3, dan 4 ya. A dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 2, dan C dipasangkan dengan 4. Ini merupakan fungsi ya, karena setiap anggota A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Sekarang perhatikan apa itu domain. Domain itu daerah asal. Dari gambar tersebut, domainnya yaitu A, B, C. Sedangkan kodomain itu daerah kawan. Pada gambar tersebut kodomainnya 1, 2, 3, 4. Sedangkan rank daerah hasil ya. Daerah hasilnya apa? 1, 2, 4. Paham ya? Selanjutnya, C. Menentukan banyaknya pemetaan. Perhatikan contoh berikut ini. Diketahui himpunan A sama dengan A, B dan himpunan B 1, 2, 3. Tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B. Untuk menjawab banyaknya pemetaan yang mungkin dari
A ke B, kita bisa menggunakan dengan cara diagram panah. Kita peroleh ada berapa cara pemetaan yang mungkin dari A ke B. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 cara. Dengan cara itu, yaitu dengan cara diagram panah membutuhkan waktu lama, kita bisa menggunakan rumus untuk menentukan banyaknya pemetaan dari A ke B dan banyaknya pemetaan dari B ke A. Rumusnya sebagai berikut. Banyaknya pemetaan dari A ke B sama dengan NB pangkat NA. Sedangkan banyaknya pemetaan dari B ke A, rumusnya NA pangkat NB. Untuk mengingat, kalau A ke B, B-nya kan di belakang, berarti kita tulis dulu, berarti NB pangkat NA. Kalau pemetaan dari B ke A, A-nya kan di belakang, berarti kita tulis dulu NA pangkat NB. Yang letaknya di belakang kita tulis dulu sebagai bilangan pokoknya, ya. Keterangan tadi NA apa anak-anak? Banyaknya anggota himpunan A, ya. Kalau NB banyaknya anggota himpunan B. Ya, sekarang coba soal tadi kita selesaikan menggunakan rumus. Banyaknya pemetaan dari A ke B sama dengan, rumusnya berarti NB pangkat NA. Banyaknya anggota himpunan B pangkat banyaknya anggota himpunan A. Tadi banyaknya anggota himpunan B berapa? 3, ya. Banyaknya anggota himpunan A 2, berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Selanjutnya yang ketiga, memahami bentuk penyajian fungsi. Bentuk penyajian fungsi ada 5 cara, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, grafik, persamaan fungsi, dan tabel. Cara pertama, diagram panah. Perhatikan soal berikut. Diketahui fungsi f dari P 1, 2, 3, 4, 5 ke Q 1 sampai 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari, ya. Disuruh membuat diagram panah, relasinya setengah kali dari. Diagram panahnya seperti ini, ya. Relasinya setengah kali dari, ya. Anggota P-nya 1, 2, 3, 4, 5. Anggota Q-nya 1 sampai 10, ya. Terus kita relasikan 1/2 kali darinya 2, 2/2 kali dari 4, 3/2 kali dari 6, 4/2 kali dari 8, 5/2 kali dari 10. Paham ya? Selanjutnya cara 2, himpunan pasangan berurutan, ya. Relasi tersebut disajikan dengan himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. F sama dengan kurung kurawal 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10,
kurung kurawal tutup ya. Penulisannya seperti ini. Selanjutnya cara 3 yaitu dengan cara grafik. Relasi tersebut disajikan dengan grafik sebagai berikut. Sumbu X sebagai himpunan P yang anggotanya 1 sampai 5 dan sumbu Z sebagai himpunan Q anggotanya 1 sampai 10. Selanjutnya kita tentukan titik koordinatnya. 1 setengah dari 2 berarti 1,2 ya. 2 setengah dari 4 berarti 2,4. 3 setengah dari 6 berarti 3,6. 4 setengah dari 8 berarti 4,8 dan 5 setengah dari 10 berarti 5,10 ya. Selanjutnya cara keempat dengan cara persamaan fungsi. Relasi tersebut disajikan dengan persamaan fungsi sebagai berikut. Dari himpunan pasangan berurutan diperoleh F sama dengan 1,2, 2,4, 3,6, 4,8 dan 5,10 ya. Ini diperoleh dari 1,2 diperoleh dari 1,2 dikali 1. 2,4 diperoleh dari 2,2 kali 2. Begitu seterusnya ya, karena relasinya setengah kali dari ya, berarti rumusnya 2 kali X. Jadi bentuk persamaan fungsinya ditulis dengan fx sama dengan 2x untuk setiap x anggota P. Selanjutnya dengan cara tabel. Relasi tersebut disajikan dengan tabel sebagai berikut. Ya, tadi X-nya anggota P, anggota himpunan P, anggotanya 1 sampai 5. Ya, Fx rumusnya tadi 2 kali X. Ya, kita masukkan 2 kali X. X-nya kalau 1 berarti 2 kali 1 2. Terus jika X-nya 2 berarti 2 kali 2 4. Jika X-nya 3 berarti 2 kali 3 6. Jika X-nya 4 berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Jika X-nya 5 berarti 2 kali 5 sama dengan 10 ya. Tabelnya seperti ini. Paham ya? Materi yang keempat, memahami korespondensi 1-1. Pengertian korespondensi 1-1 yaitu memasangkan setiap anggota himpunan A yang disebut domain tepat hanya satu pada himpunan B yang disebut kodomain. Begitu juga sebaliknya. Berikut ini contoh korespondensi 1-1 ya, diperhatikan gambarnya. Himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Begitu juga sebaliknya. Berarti A harus mempunyai satu pasang dan B juga harus mempunyai satu pasang. Adapun syarat-syarat korespondensi 1-1
dari himpunan A ke himpunan B adalah sebagai berikut. Yang pertama, himpunan A dan B mempunyai anggota yang sama, banyaknya anggota sama, ya. Yang kedua, ada sebuah relasi yang menggambarkan bahwa masing-masing anggota A berpasangan dengan tepat satu pasang ke anggota B. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, masing-masing anggota daerah hasil tidak akan bercabang terhadap daerah asal, atau begitu pula sebaliknya, ya. Selanjutnya, cara mencari korespondensi satu-satu. Perhatikan tabel berikut ini. Kolom pertama, banyaknya anggota himpunan A. Kolom kedua, banyaknya anggota himpunan B. Kolom ketiga, banyaknya korespondensi satu-satu. Ingat, syarat korespondensi satu-satu, banyaknya anggota A dan banyaknya anggota B harus sama. Kita misalkan banyaknya anggota A dan banyaknya anggota B sama dengan N. Maka banyaknya korespondensi satu-satu yang terjadi antara himpunan A dan B adalah sebagai berikut, ya. Kita dapat mencarinya dengan rumus ini, N faktorial sama dengan N dikali N-1 dikali N-2 dikali N-3, ya, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal. Contoh soal, berapakah banyaknya jumlah korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk dari himpunan C huruf vokal dan D bilangan prima yang jumlahnya kurang dari 13? Penyelesaian. Kita tulis C tadi kan huruf vokal, kita daftar anggotanya. C sama dengan kurung kurawal A, I, U, E, O, kurung kurawal tutup. Banyaknya anggota C berapa? Ada 5, ya. Jumlahnya ada 5. Sekarang kita mencari banyaknya anggota D. D bilangan prima yang jumlahnya kurang dari 13. Apa saja bilangannya? D sama dengan kurung kurawal 2, 3, 5, 7, 11. Banyaknya ada 5. Karena banyaknya anggota himpunan C dan banyaknya anggota himpunan D sama dengan 5, maka untuk banyaknya korespondensi satu-satu antara himpunan C dan D adalah 5 faktorial, ya, sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kita kalikan semua sama dengan berapa? Ya, 120. Paham ya? Selanjutnya, notasi fungsi atau pemetaan. F memetakan X ke AX plus C disebut notasi fungsi, ya. Ini dibaca F memetakan X ke AX plus C. Rumus fungsinya adalah Fx sama dengan AX plus C. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal. Diketahui
F memetakan X ke 3X plus 2 dengan daerah asal X anggota 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan rumus fungsi dan rank. Ya, perhatikan cara menjawabnya. Kita tulis dulu domainnya 1, 2, 3, 4, 5. Domain itu daerah asal ya. Notasi fungsinya F memetakan X ke 3X plus 2. Maka untuk menjawab A, rumus fungsinya Fx sama dengan 3X plus 2. Selanjutnya disuruh mencari rank atau daerah hasil. Caranya domainnya tadi 1 sampai 5 kita masukkan ke rumus fungsinya. Yang pertama, X sama dengan 1, maka F1 sama dengan 3 kali 1 tambah 2. 3 kali 1, 3 tambah 2, 5. Selanjutnya, jika X-nya 2, maka F2 sama dengan 3 kali 2 tambah 2. 3 kali 2, 6. 6 tambah 2, 8. Selanjutnya, jika X-nya 3, maka F3 sama dengan 3 kali 3 tambah 2. 3 kali 3, 9. 9 tambah 2, 11. Selanjutnya, jika X-nya bernilai 4, maka F4 sama dengan 3 kali 4 tambah 2. 3 kali 4, 12 tambah 2, 14. Selanjutnya, jika X-nya bernilai 5, maka F5 sama dengan 3 kali 5 tambah 2. 3 kali 5, 15 tambah 2, 17 ya. Maka daerah hasil atau rank yaitu 5, 8, 11, 14, 17 ya. Paham ya caranya? Sekian dulu belajarnya kali ini tentang materi relasi dan fungsi ya. Dipelajari lagi, tetap semangat belajar dari rumah, jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.